Pemirsa Khazanah, sepintas warung ini memang tampak biasa seperti warung-warung makan lain. Tapi sebenarnya ada yang berbeda. Warung makan ini harganya sangat murah, hanya Rp3.000. Bisa makan sepuasnya dan sampai kenyang. Lauk pauknya pun cukup variatif. Warung tenda di Jakarta ini buka dari Senin hingga Jumat, setiap jam makan siang, mulai pukul 11 hingga setengah 1 siang. Salah satu pelanggan nasi kuning yang sering datang jika ada kesempatan, Supriyanto, pria asal Wonosobo yang setiap hari berprofesi sebagai pemulung ini, menganggap adanya warung makan ini sebagai berkah dan merasa beruntung bisa makan makanan murah, higienis, dan lezat dengan harga yang sangat terjangkau. Sangat menolong bagi orang-orang susah ataupun orang keperluan, kadang-kadang mepet uangnya kan ke sini gitu. Jadi memang sering banget menolong gitu. Jadi rasa saya Jasa Marga ini yang suka menolong sama orang-orang susah gitulah. Dari jenis makanan dan aneka lauk pauk yang tersedia tentu tak masuk akal jika melihat harganya yang Rp3.000. Apalagi dengan uang segitu, orang yang datang bebas makan sampai puas dan kenyang. Apa untungnya berjualan seperti ini? Jika dihitung kalkulasi matematis, tentu saja perhitungannya tekor alias rugi. Tapi ada tujuan yang ingin diraih, sedekah dan keberkahan. Ada duit 3.000 bayar, nggak ada duit gratis. Nah kenapa orang menanya harus 3.000? Kadangkala saudara-saudara kita muslim ini sangat baik sekali. Kalau gratis dia nggak mau. Satu menyangkut pride-nya sendiri ya, harga dirinya sendiri. Dan kedua, dengan kita memberikan 3.000, ini bisa menjadi ajang sedekah di antara sahabat-sahabat. Berdagang dengan cara seperti ini memang bukan keuntungan dunia yang diraih, tapi jangkauannya lebih jauh dari ini. Bahwa bisnis paling menguntungkan itu adalah berbisnis dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Allah melipat gandakan pembalasannya kepadamu dan mengampuni kamu. Dan Allah Maha Pembalas jasa, lagi Maha Penyantun." Al-Quran Surah At-Taghabun ayat 17. Firman Allah dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 261. Perumpamaan orang-orang yang mendermakan sedekah harta bendanya di jalan Allah, seperti orang yang menanam sebutir biji yang menumbuhkan 7 untai, dan tiap-tiap untai terdapat 100 biji. Dan Allah melipat gandakan balasan kepada orang yang dikehendaki, dan Allah Maha luas anugerahnya, lagi Maha mengetahui. Bukankah transaksi semacam ini termasuk bisnis yang paling menguntungkan? Sedekah termasuk amal soleh yang sangat dicintai Allah dan Rasul-Nya. Karena sedekah itu imbalannya tidak main-main. Oleh karena itu Nabi SAW selalu menganjurkan umatnya untuk melakukan amal soleh yang satu ini, berapapun jumlahnya, meski hanya secuil roti. Ketika Nabi SAW menganjurkan umatnya untuk bersedekah ini, banyak sahabatnya yang bersedekah dengan uang dinar, dirham, pakaian, 1 genggam kurmanya, sampai beliau berkata walaupun separuh kurma. Lalu seorang dari Ansor datang membawa sebanyak surah. Hampir-hampir telapak tangannya tidak mampu memegangnya, bahkan tidak mampu. Kemudian berturut-turut orang memberi sampai aku melihat makanan dan pakaian seperti 2 bukit. Sampai aku melihat wajah Rasulullah SAW bersinar seperti emas. Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa melakukan suatu amalan kebaikan lalu diamalkan oleh orang sesudahnya, maka akan dicatat baginya ganjaran semisal ganjaran orang yang mengikutinya, dan sedikit pun tidak akan mengurangi ganjaran yang mereka peroleh. Sebaliknya, barang siapa melakukan suatu amalan kejelekan lalu diamalkan oleh orang sesudahnya, maka akan dicatat baginya dosa semisal dosa orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi dosanya sedikit pun." Hadis riwayat Muslim nomor 1017. Menariknya, keuntungan akhirat yang luar biasa dan menguntungkan dari warung ini tak hanya dimonopoli oleh pemilik warung saja, tapi pemilik warung ini juga menawarkan pihak lain yang ingin berinvestasi akhirat di warungnya. Tak harus dengan uang, apapun yang bisa dilakukan untuk operasional warung dibuka lebar-lebar. Itu sebabnya tak sedikit para karyawan perusahaan di sekitar warung yang dengan sukarela turut terlibat dalam bisnis ini. Misalnya hanya dengan menyumbangkan tenaga untuk melayani pelanggan.
pada jam-jam istirahat mereka. Konsepnya itu konsep sukarela. Jadi bagi karyawan siapapun yang ingin turut menyumbangkan tenaganya untuk di warung nasi kuning itu bisa. Jadi sistemnya itu setiap hari itu bergantian. Biasanya kita jaga 1 atau 2 orang itu sama dari pihak cateringnya. Meski bercorak sedekah, bukan berarti warung ini hanya diperuntukkan bagi orang yang kurang mampu saja. Tapi siapapun bisa makan di tempat ini, bahkan orang berduit sekalipun bebas makan. Cara beramal soleh seperti ini memang tidak perlu harus belajar teori-teori ekonomi Islam, tapi hanya dengan berbekal semangat beragama dan mengamalkan agama. Warung ini bisa menjadi alternatif bagi siapapun yang berada di sekitar warung ini.